suatu pengalaman spiritual. Kami pernah naik motor, di atas motor itu membawa kasur Palembang. Jadi dari motor itu dibawa kasur Palembang Bu. Lalu kasur Palembang itu karena knalpot, terbakarlah itu belakang motor. Orang-orang berteriak, "Pak, ada api, ada api." Dilihat ke belakang memang ada api. Lalu orang-orang saling bantu-membantu. Dikala itu kalau seandainya kita lupa membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mungkin kita tidak bertemu lagi. Disitulah yang namanya tasbih subhanallah itu menjaga diri kita, pribadi kita, keluarga kita. Kalau seandainya ibu baik ke Jakarta naik auto NPM, kebetulan motor auto NPM itu tabrakan, ternyata ibu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang patah, ada yang kakinya, tapi kalau ibu membaca itu maka akan dijaga oleh Allah dari kecelakaan yang fatal. Makanya tadi ustazah kita setiap pagi dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu gunanya apa? Untuk benteng diri. 70.000 malaikat akan menjaga diri kita, bahkan matahari itu akan ditutup oleh malaikat supaya cahayanya tidak terlalu panas. Itu tasbih para malaikat. Ibu-ibu kalau baca subhanallah walhamdulillah sebanyak 7 kali. Kok 7 kali ya Ibu Ustaz? Karena Rasulullah perintahkan seperti itu. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kepada kita, wahai umatku, jangan kamu tidur kecuali kamu sudah pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Jangan kamu tidur kecuali sudah mengkhatamkan Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Dikala itu Aisyah protes, agak sedikit nadanya keras. Rasul! Padahal para sahabat kayak bapak-bapak itu diam sampai. Tapi ada Siti Aisyah yang langsung bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kami ingin tidur. Kok disuruh lo pergi ke Mekah? Para lo aja orang Mekah. Baranglah pun tambahannya 32 juz, 6.666 ayat. Kapan akan khatam itu? Kapan kami kalau roh Rasul?" Rasulullah tersenyum. "Wahai Aisyah, kalau seandainya tidak bisa mengatakan Al-Quran, bacalah Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Itu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Nah, jadi ibu kalau baca surah Al-Ikhlas. Tahu ibu itu surah Al-Ikhlas bu? Kalau ada tahu bu, alhamdulillah kalau ibu. Surah Al-Ikhlas saya tahu. Ya, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu tidak sempat pergi ke Mekah, tidak sempat pergi ke Madinah untuk melaksanakan haji atau umrah, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala supaya ibu terbiasa. Kalau seandainya ibu nanti akan sakaratul maut, lalu
Lalu ketika membaca subhanallah walhamdulillah tidak perlu lagi dituntun. Malaikat-malaikat akan menuntun ibu-ibu karena karomah daripada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibu mengaji ya, Bu? Kalau Allah mau mengaji Rasulullah, Bu? Sudah mengaji, tadi sudah Bu. Kiamat dunia baru sudah ngaji, Bu. Sampai panik. Mengaji itu tergantung hidup. Kalau minum seman itu setengah jam. Kalau TKW itu bisa saja setengah. Ibu bukalah surah Yasin untuk mengaji sebentar. Surat Yasin ayat ke-55. Ayo berapa, Bu? Ya inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ya Bu, sama-sama saya membaca Ramadhan Ibu supaya dapat keberkahan dari sunnah Rasulullah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Best of the best man influence the present. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi Ibu awak ini belajar surah Yasin. Insya Allah tolong juga diajarkan ke anak tetangga. Itu Pak Ustaz tadi imam pengajian Pak Ustaz. Siapa tadi nama Pak Saman? Pak Yasman. Pak Yasman. Apa itu lagi sengaja baca itu kamarnya di sini juang Pak Yo. Di Sewalunto jauh-jauh dari Sewalunto ingin mengajar atau belajar Al-Quran. Ibu sama-sama kita membaca, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Empat saja itu supaya malaikat gue lebih mendapat rahmat kita dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ya. Inna ashabal jannah. Ini namanya tadabbur Al-Quran. Di samping kita belajar tadabbur Al-Quran itu pahalanya lebih besar lagi. Inna ashabal jannah, sesungguhnya orang-orang yang masuk ke dalam surga. Fi syughulin fakihun, mereka gembira tidak terkira, senang tidak bisa dibayangkan. Kata Rasulullah, surga itu ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Indahnya surga, nyamannya surga, sedapnya surga tidak bisa dibayangkan dengan ilusi manusia. Belum pernah terlihat oleh mata kepala manusia dan belum pernah terdengar oleh kuping manusia. Hum azwajuhum, dan mereka di dalam surga itu mempunyai suami-suami.
Ibu mengartikan apa itu azwaj itu? Hah? Azwaj jamak dari zaujun, zaujani, azwaj. Artinya suami-suami. Apa Bu? Para suamiku, kita Bu. Iya. Sebabnya ayatnya azwaj, bukan zaujun. Ya. Nanti ibu-ibu ini kata Rasulullah, serendah-rendahnya penduduk surga akan mendapatkan fasilitas dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya apa tuh Bu? Fajar, salat fajar. Dunia beserta isinya apa tuh Bu? Salat fajar. Apartemen, tahu, lontong, jengkol. Salat fajar. Salat fajar. Apa? Salat fajar. Keluarga, kawin, nikah itu dunia beserta isinya. Apa? Orang yang masuk ke dalam surga, fasilitasnya dunia beserta isinya. Jadi ibu-ibuku masuk ke dalam surga akan mendapatkan dunia beserta isinya. Gue dalam kontrakan situ. Haji, gue dalam kontrakan haji. Berapa pintu di haji? Apartemennya ada, hotelnya ada, pesawatnya ada. Terus dunia beserta isinya plus 500 orang suami yang multifungsi. Jadi apa-apa aku punya segetek tinggi biko Pak di orang turang Pak. Hah? Kalau di dunia itu sih mengambil susah ya Bu. Itu kata Rasulullah. Serendah-rendahnya penduduk surga, kelas ekonominya penduduk surga, kelas backnya penduduk surga mendapat fasilitas dunia beserta isinya plus 500 orang bidadari yang multifungsi. Jadi kalau teman ibu-ibu pandangan ceramah rajin, sedekah rajin, itu ibu kaki ibu saling kurang. Itu fasilitas. Ibu tahu nggak fasilitas? Ya kan? Ini fasilitas kalau di Musajigo ada air minum. Itu fasilitas. Air minum, nggak air minum nggak mahal. Tangan punya laki di murah turang itu Bu, itu sembahyang sekedar sembahyang. Kalau puasa hanya sekedar puasa, nah dulu mana pengajian sama ibu pun betul. Tapi kalau ibu pun insya Allah, itu laki ibu pun 10.000. Mantap Ustaz. Pertanyaannya memang begitu. Banyak. Jadi surga itu nikmat Allah itu ada 100. Yang 99 untuk ibu-ibu di dalam surga. Yang 1 ditaruh di alam dunia. Ini itu awak minum biko itu ada 1 nikmat. Pandangan pengajian 1 nikmat. Duduk tuh adalah terlalu 1 nikmat. Satu nikmat itu. Ya, itu 1 nikmat. Yang
dinikmati orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, semuanya menikmati. Bahkan diberikan kepada binatang, diberikan kepada tumbuhan, diberikan kepada hewan yang ada di laut. Itu satu nikmat. Coba ibu bayangkan nanti kalau ibu masuk ke dalam surga, nikmatnya berapa? 99. Makanya kalau Rasulullah memberikan kata kepada ibu-ibu, kada pelaki di luar kurang, itu masih yakin itu, masih kurang. Jadi, hum wa azwajuhum, mereka berada di dalam surga dengan istri minimal 500 orang istri. Kalau ibu-ibu minimal 500 orang suami. Kalau Allah menyebutnya bidadari, itu bidadari itu bu anytime, anywhere, any place, already standby 24 hours. Is nothing impossible in paradise. Keren juga Ustaz Dewa, Ustaz kan promosi loh, udah ada jadwal gitu, promosi. Bidadari itu bu, anytime, anywhere, any place, already standby 24 hours. Tubuhnya, jasadnya, kecantikannya, kemolekannya sudah dimodifikasi. Atau apa? Ngerti Pak dimodifikasi Pak? Dipoles. Dipoles. Hah? Dipoles. Dipoles. Direhab. Sudah diverifikasi. Sudah ditetapkan oleh Allah cantiknya, wajahnya, segalanya. Anytime, already standby 24 hours. Kapan saja, di mana saja, malam, siang, pagi, sore, semuanya terserah. Nangka tukang kajian kapalo surang buli, nangka pulang kajian talengo surang buli, nangka macan kutu surang buli. Jadi di surga itu bidadari. Dan bidadari itu pun terlepas dari 1000 M. Banyak kan Bu ya? 1000 M itu melahirkan ada. Ibu bukan disebut ada melahirkan Bu. Menstruasi nggak ada, mengandung nggak ada, mencret nggak ada. Terbebas dari MM yang menyusahkan. Itulah bidadari. Saya mau coba siapa? Saya siap coba. Itu fasilitas kalau kita pakai dia. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, setiap hari orang-orang yang berada di alam surga itu tidur di kamar bersama bidadari 1000 kali sehari. Seribu kali Bu, itu paling sekete. Kata 1000 kalau 1000 kali datang ke larang. Kini bidadari itu sedang berdoa. Apa doa bidadari itu? Ya, laki ibu kini nanti salah gue itu sedang berdoa. Apa doanya? Ya Allah ya Rabb, ana mustaq. Ya Allah, aku rindu ya Allah, aku rindu. Kapan jemaah Masjid Al-Falah itu meninggal dunia? Itu doa bidadari, bukan doa ustaz. Doa bidadari. Ibu di luar capek mati. Coba capek mati itu sedang itu doa bidadari mustaq apa dia? Ana mustaq. Aku
rindu dengan Ustaz Safrizal. Aku rindu dengan jemaah-jemaah Masjid Al-Falah. Kapan itu Pak Haji Nasrul itu meninggal dunia ya Allah? Kapan? Itulah maksudnya. Bu, kalau capek-capek masuk surga, dari sekarang persiapkanlah diri. Insya Allah bidadari-bidadari itu sudah siap, yang anytime, anywhere, already standby 24 hours. Nggak mau tunggu. Kalau ada bidadari kan ada bidadari, Pak. Bidadari. Ya makanya kecil tadi kan. Azwaj itu bidadara itu berarti. Suami. Kalau di sini orang Indonesia kan bidadara. Kalau bahasa Urnawa bidadaro. Bidadaro. Ya Bu. Ini Qur'annya jelas. Wa azwaj, mereka mempunyai bidadari minimal 500 orang. Nan tukang pijat boleh, nan tukang urut boleh, nan tukang cari cucu boleh. Itu badannya sudah disiapkan oleh Allah, dan cantiknya bidadari itu gak ada yang menandingi dari jemaah Masjid Al-Falah. Cantiknya banget. Alis matanya ini hitam, bak semut rang-rang berbaris. Pipinya kuning kemerah-merahan bagaikan tomat mengkel. Bibirnya merah berkah, bak delima dibelah empat. Mukanya oval, rambutnya panjang terurai. Iya, panjang.